Habib Umar lagi sholawat melihat Rasul, itu sangat mungkin. Terus diejek oleh orang yang nggak ketemu, itu mungkin juga karena dia nggak ketemu. Yang ketemu cuma Habib Umar. Karena Habib Umar merasakan kehadiran di kolbunya. يوم يا إخوة يكون على المنبر يخطب فجأة يجدونه يبرق بعيونه وينظر في عيونه كذا يمين وشمال يوهمون الناس أن الملائكة حضرت ولا واحد على المنبر يخطب وفجأة يا مرحبا بالمصطفى يوهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كذا. مجرمون والله ما يستحون، يكذبون بلا حياء ويضعون الآثار والناس مساكين ما تستطيع تميز. وهذا شيء قال ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا كذا وكذا، كذاب ما فعلوا. أما أن يوجد صادق نتحداه أن يأتينا بأثر واحد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan ni, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya. Tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil. Dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka. Mereka pakarnya, 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tak tengok mengarut cerita dia. Padahal dulu dia hebat. Ketika orang hebat dah berkawan dengan orang cerita halu, macam tu juga akan jadi cerita halu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak Nabi Nuh itu anak kandung. Kalau tak ikut Nabi Nuh, tak ikut Rasulullah, tak diakui. Innahu laisa min ahlik. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengaku ni keturunan Nabi, tapi kalau tak ikut Rasulullah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan ahli keluarga Nabi. Walaupun ngaku seorang je lah, Allah tak akui. Dan ini cerita ya, yang berjuang memperjuangkan negeri kita ini bukan hanya orang-orang yang masih hidup. Sambian mungkin kalau diceritakan gak percaya dan mungkin gak masuk akal. Tapi masuk akal. Pada waktu perang 10 November, di mana 10 November? Di Surabaya. Itu kan melawan tentara sekutu, Inggris dan macam-macam. Ketika peperangan ini berkecamuk, tiba-tiba ada pasukan berkuda, berbaju putih. Naik kuda putih, pasukan berkuda mendatangi tentara-tentara Inggris dan Belanda. Setiap tentara sekutu yang didatangi dia mati. Ini tentara dari mana ini? Tentara dari mana? Akhirnya apa? Setelah selesai peperangan, ada pejuang, pejuang juga dari Jawa Timur tanya sama itu, sampian siapa namanya? Nama saya namanya ini. Di mana rumahnya? Kalau ingin tahu rumah saya, datang ke Klaten, di daerah sini ada masjid. Rumah saya di belakang masjid. Lama-lama akhirnya orang Surabaya ini, orang Jawa Timur ini pergi ke Klaten, Jawa Tengah. Setelah dicari alamatnya ada masjid, katanya rumahnya di belakang masjid. Setelah dilihat di belakang masjid, ternyata nama kuburan. Dia ini seorang wali yang sudah ratusan tahun meninggal, ikut berperang juga, saudara.
Dan tanya sama orang-orang, benar ini namanya ini? Iya memang. Lah kenapa? Ikut perang kemarin. Setelah dilihat di kuburannya, dia meninggal sudah ratusan tahun. Ini kalau diceritakan pada orang-orang sekarang, karena kejadian seperti sekarang ini gak ada, sulit dipercaya memang. Kalau orang gak biasa percaya kepada perkara gaib. Tapi kita, umat Islam Indonesia, ini memang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Percaya kepada seperti ini. Mengapa? Karena ini masih di dalam konteks kekuasaan Allah. Peminat kisah halu lebih ramai daripada peminat kisah yang ada dalam Al-Quran. Betul? Bahkan juga orang yang cerita halu ni, jika tak dibentras dari sekarang, jika kita tak bagi kefahaman kepada umat, maka ia akan memaharajalela dan akan lagi ramai orang yang terbodohi disebabkan kisah-kisah seperti ini. Akan bertambah sedikit demi sedikit, sedikit, lama-lama menjadi lagi teruk. Bahkan sekarang pun ada yang mengaku bahawa Nabi SAW belajar nahu dengan tuan guru dia. Nabi SAW belajar nahu, belajar grammar Arabic. Arabic kan ada grammar, ada tata cara bahasa dia. Itu belajar grammarnya kepada tuan guru dia. La ilaha illallah. Ini penghinaan atau memuliakan Nabi? Penghinaan kepada Nabi. Maka orang seperti ini kena dibentras. Orang seperti kisah-kisah seperti ini kena bagi faham kepada umat supaya umat cerdik. Jangan dibodoh-bodohi walaupun yang cakap itu orang berserban. Walaupun yang bercakap itu adalah orang yang pakai jubah, berjanggut. Memang geng-geng mereka yang suka cerita halu. Dan ini jangan sampai ada orang bosan menyebutkan tentang kesesatan cerita-cerita seperti ini. Walaupun lepas tu nanti akan dihentam juga. Walaupun dicela juga. Tapi kita kena cerdikkan umat. Jangan biarkan umat bodoh dengan cerita halu. Al-Quran dah banyak cerita. Kenapa tak nak tengok cerita Al-Quran? Kenapa tak nak cerita yang dalam hadis sahih? Kenapa nak cerita halu juga diambil? Keutamaan kota Al-Madinah adalah annal imana ya'rizu ilaiha, bahawa iman itu menuju bertempat kepadanya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, innal iman la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu sungguh dia menuju berada di Al-Madinah sebagaimana ular menuju sarangnya, lobangnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini meriwayatkannya Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamu Muslim.